Guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering update dan hati gue pastinya semakin tenang coy. Oke. Jadi di video kita kali ini gue bakal kembali lagi untuk membahas game Horizon Walker lagi. Dan hari ini gue bakal kasih kalian info terbaru atau update terbaru untuk tier list game Horizon Walker. Nah, jadi tier list di sini gue cek sudah update ya untuk website resmi di platformnya di server Discord pastinya. Untuk kalian yang memang pengen cek ya tier list terbaru, pastinya silahkan aja masuk ke Discord coy. Tapi di sini dalam tanda kutip, jika kalian memang pengen cek masalah tier list, gue bakal langsung saja kasih ya. Pertama ya gue bakal geser dulu tier listnya yang kalian bisa lihat seperti ini. Nah ini dia untuk tier list kita di bulan Maret ini ya. Oke, jadi untuk tier list ya, pertama kita bakal bahas dulu di tier 0-nya. Di sini untuk tier 0 ada si Olivia, Cora, dan juga si Juha. Kalau ini bisa gue bilang sih memang gue approve ya karakter-karakter dari tier 0 ini. Namun di sini dalam tanda kutip kalian itu juga harus punya signature weaponnya. Karena di game ini kalau karakter OP sekalipun nggak punya signature weaponnya, ya gameplaynya pasti bakal kurang banget. Jadi setiap karakter itu emang wajib punya signature weaponnya agar potensial permainannya dia itu keluar dengan baik dan maksimal pastinya. Jadi itulah kenapa setiap karakter itu wajib punya signature weaponnya. Berikutnya di sini ada si Cora coy. Ini karakter yang bisa gue bilang sih emang mantep dan OP juga di gameplaynya. Karena dia di awal-awal udah bisa nge-spam volcano trapnya, itu bener-bener bagus banget. Apalagi penggunaannya tidak terlalu banyak ya, itu tanpa menggunakan AP coy di awal-awal. Jadi kosong, bisa kalian spam di awal-awal. Kemudian dia ini enaknya ya punya skill area dengan jangkauan paling luas. Karena ya skillnya dia ini bisa menyerang satu map full ya, itu yang benar-benar bikin mantep dan luar biasa ya untuk si Cora. Jadi dia di tier 0 sih gue nggak ragukan banget ya gameplaynya karena emang bagus banget coy. Kemudian ada si Juha ya. Kalau Juha ini bisa gue bilang sih salah satu support yang memang dari segi penghasilan AP recovery-nya paling gede ya untuk sekarang. Dan efeknya pun rata-rata bagus semuanya. Dan ini memang karakter yang sangat layak sih masuk tier 0. Dan memang rekomendasi juga coy kalau kalian memang pengen cari karakter support yang bisa dipakai di semua medan pastinya. Tapi ya dalam tanda kutip juga harus punya signature weaponnya. Dan juga dia ini harus jaga-jaga jarak juga. Ya karena dia ini tipis juga coy. Itulah kenapa dia wajib jaga jarak juga pastinya. Oke, lanjut lagi kita masuk ke pembahasan tier yang berikutnya yaitu tier 0,5. Nah, di tier 0,5 di sini kalau kita lihat ada si Palekar coy. Kalau gue lihat ya Palekar ini bagus coy. Gameplaynya enak. Walaupun ya sekarang gue masih build dia dengan sistem yang masih polosan banget ya. Belum sampai maksimum banget tapi gameplaynya tuh memang menjanjikan ya untuk si Palekar ini. Jadi kalau dia masuk ke tier 0,5 sih menurut gue ini udah lumayan banget ya. Kemudian ada si Leah. Leah ini bagus. Ini karakter yang bener-bener mantep banget coy. Dia itu salah satu penghancur monster paling enak banget sih menurut gue ya di gameplay, terutama di spesial operasi. Emang bagus banget. Emang rekomendasi juga si Leah. Leah ini memang luar biasa gameplaynya. Dan juga lanjut lagi ada si Griselda ya. Griselda ya gue bisa bilang juga bagus. Dia ini support dengan damage yang cukup besar pastinya. Walaupun untuk nge-trigger skill ultimate-nya agak ribet karena kita harus menghasilkan weak attack. Tapi sekarang kebanyakan karakter zaman sekarang ya itu sudah bisa menghasilkan weak attack sendiri tanpa harus kita nyerang dari belakang. Nah, jadi karena kebanyakan karakter zaman sekarang kayak gitu, jadi si Griselda ini untuk bisa nge-trigger efek ultimate-nya jadi lebih cepat gitu coy. Dan itulah yang bikin dia bagus juga sekarang. Lalu
Ada si Emilia. Ini Emilia gue bisa bilang juga support yang bagus ya. Dan rekomendasi coy. Gameplaynya bagus dan dia ini juga bukan support yang satu jalur aja. Jadi semua skillnya masih lumayan bagus juga pastinya. Penghasilan efeknya pun juga bagus ya. Karena dia ini bisa ngeboost critical, bisa ngeboost AP recovery sama ngeboost dari elemental boostnya. Itu juga gue bisa bilang bagus dan gameplaynya enak. Ini ya gue approve lah dia masuk ke tier 0,5 ya. Kemudian untuk yang berikutnya di sini ada si So Juhei. Ini karakter underrated banget sebenarnya coy. Gameplaynya emang nggak kelihatan tapi efeknya tuh bener-bener berguna banget, terutama di signature weaponnya. Itu efeknya sangat-sangat berguna banget di dalam gameplay. Apalagi dia ini bisa diselipin di banyak tim ya, karena costnya kecil banget. Jadi dia ini underrated, bagus, dan memang nggak kelihatan gameplaynya, tapi dia itu sebenarnya benar-benar nge-support tim banget coy, dan gameplaynya bagus. Kalian bisa coba coy, enak banget kok. Berikutnya di sini ada si Mahari. Kalau Mahari ini gua bisa bilang sih tank yang fungsional banget ya di semua gameplay yang ada. Apalagi ya dia ini tank yang bisa dipakai di segala medan dengan cost yang sangat kecil. Walaupun costnya kecil, tebalnya bukan main ini tank coy. Dan memang rekomendasi juga coy di gameplay. Tapi untuk sekarang sih gameplaynya dia ini memang masih kepake banget. Cuman jarang juga ya kalian pakai support seperti Famene pastinya. Karena sekarang kebanyakan juga karakter support itu wah udah bisa ngeboost AP recovery juga tipis-tipis gitu coy. Jadi ya untuk perannya si Famene sebenarnya masih kelihatan banget sih untuk di beberapa gameplay. Walaupun ya problemnya cuma di costnya aja yang cukup lumayan mahal, yaitu angka 5 ya. Jadi dia tuh nggak bisa terlalu sering-sering nyempil di banyak tim pastinya. Jadi menyesuaikan dan situasional juga gameplaynya. Tapi tetap bagus ya, intinya dia tetap bagus asalkan punya signature weaponnya. Itu yang paling penting juga. Kemudian yang terakhir ada si Korabi ya. Kalau Korabi ini support yang mirip kayak Fleecing ya gameplaynya. Dia ini masih bagus banget coy untuk si Korabi coy. Dan dia masuk tier 0,5 ini udah termasuk bagus coy. Karena dia emang mantep, gameplaynya enak pastinya untuk si Korabi. Dan kalian bisa coba coy. Dia ini costnya juga kecil coy, 4. Jadi enak banget. Dia ini Fleecing versi hemat gitu coy. Jadi bener-bener bagus lah gameplaynya si Fleecing ini. Fleecing. Bukan si Fleecing ya, tapi si Korabi coy. Nah, kemudian lagi di sini ada tier 1. Kalau tier 1-nya di sini ada si Yovona ya. Yovona, Bella, Fleecing, ada si ini juga nih siapa namanya si Kalma. Ada si Yui Matsumoto. Kemudian ini Charcolab kita. Ini gue lupa banget namanya nih. Tolong tulis di kolom komentar ya. Ini gue lupa banget namanya. Kemudian ada si Valletta. Kemudian ada si Nyemset. Ada Meleosol, ada Olsa, ada si Kalina, dan terakhir ada si Eugenia. Eugenia, gue udah kasih kalian review gameplaynya ya untuk karakter terbaru kita ini. Dan memang kalau kalian lihat dia ini di tier 1 ya, ini gue bisa bilang wajar ya. Karena dia ini udah gue bilang juga di gameplay, dia memang karakter yang sangat one way banget. Jadi kalau udah semua skillnya itu kepake, ya dia itu cuma ngandelin badannya sama basic attack aja coy. Sisanya ya dia nggak bakal ngapa-ngapain karena semua skill supportnya itu udah dipakai dalam satu kali jalan gitu coy. Jadi itu udah nggak bisa dipakai lagi. Semuanya bakal cooldown langsung 2 putaran gitu coy. Jadi kalau mau pakai skillnya lagi, kita harus tunggu selama 2 putaran. Jadi ya kalau udah selesai menggunakan skillnya, dia tuh cuma jadi badan doang. Plus juga ngasih damage di basic attack-nya. Walau basic attack-nya bisa dibilang sih damage-nya lumayan ya. Tapi tetap aja coy. Karena build-nya dia pun juga kebanyakan lebih fokus ke arah HP. Jadi bikin dia makin tebal aja yang paling penting gitu coy. Jadi ya karena dia masuk tier apa ya, tier 1 menurut gue ini normal sih untuk gameplaynya. Lalu lanjut lagi tier 2-nya di sini ada karakter baru kita ya yang kemarin yaitu si Echidnia. Kemudian ada si Efrete. Kalau Efrete ini udah termasuk karakter yang kurang banget ya di gameplay zaman sekarang, sumpah guys. Karena sekarang musuh kalian tuh bener-bener sangat-sangat mengganggu gameplaynya. Jadi kalau kalian pakai si Efrete ya, untuk sekarang sebenarnya masih bagus, cuman kalian harus jaga posisi banget buat dia. Karena dia ini kan perlu nge-charge
ultimate skillnya itu berkali-kali ya, sekitar 2 kali ya itu ngecharge-nya. Jadi saat dia charge, dia ini bakal rentan banget kena pukul musuh, dan kalau sekali kena pukul pun udah langsung weak attack. Jadi bisa langsung mati coy untuk si ini, siapa namanya? Si Everett. Jadi itulah kenapa dia ini masuk tier yang sangat kecil ya. Ini gua maklumi coy. Kemudian ada si Nari, Berga, ada si siapa lupa ini gue yang rambut orange ini ya. Yang rambut orange ini kalau nggak salah si Everett ya. Oh ya, Everett. Kemudian si Kaul, ada si Pateri, lalu ada si Dulahan ya. Kalau ada si Headless Knight coy. Lalu ada TX Manticore. Ini sih TX Manticore menurut gue sih underrated ya karakternya. Ya ini bagus coy, tapi ya situational gameplay sih dia bagusnya ya. Tapi gue tetap bisa bilang dia ini masih enak banget dipakai coy. Karakter free yang mantep lah untuk sekarang coy. Lanjut lagi di sini ada si Luis, ada si Araha, ada si ini juga nih meong putih kesayangan kita yaitu si Maharim ya. Lalu ada si Kim Gayong, lalu ada si ini nih untuk MC sekretaris kesayangan kita juga coy. Dia masuk tier 2 ya untuk si Yon Chayung ya namanya. Kemudian ada si Ines. Kalau Ines sih menurut gue sih sekarang nggak kayak kemarin-kemarin ya. Dia ini dulu top tier banget coy untuk si Ines. Tapi sekarang ya karena metanya udah berubah, menurut gue sih wajar dia masuk tier ini ya. Tapi gameplaynya masih bagus guys. Gue masih rekomendasikan Ines sih, masih lumayan lah gameplaynya. Kemudian ada si ini juga nih, salah satu partnernya si Valletta ya, yang memang masih bisa dibilang sih lumayan bagus ya. Jadi gameplaynya masih enak, tapi situational gameplay banget. Ada si Kilon, ada si Nonoha, dan juga salah satu troublemaker kesayangan kita ya, yang benar-benar sangat-sangat sering banget muncul di story gitu coy. Ini karakter terakhir emang sering banget ya muncul di mana-mana pastinya, dan emang dia ini paling ngeselin dan paling nyebelin banget coy untuk karakternya. Dan ya untuk tiernya yang terakhir di sini coy, ada tier 3, tier terakhir ya. Dan ini dia sih untuk tier listnya guys ya. Ya kalian bisa cek aja langsung fullnya di platform resmi ya untuk tier list terbaru ini. Dan ya segitu aja sih untuk penjelasan gue guys ya, karena ini video bakal lama banget pastinya dan bakal gue potong-potong tipis-tipis biar kalian itu intinya dapet lah gimana sih inti dari karakter tersebut, bagusnya itu kenapa, jeleknya kayak gimana. Nah, jadi gue akhiri saja untuk video kita kali ini. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi atau segala macam, langsung saja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Jadi thank you banget, see you in the next video guys, goodbye, dadah cuy.